lagi, kita buka box yang tersisa. Nomor berapa, Habib? Mungkin karena saya ini sudah pengen selesai ya. Yang 9 kayaknya. 9. Yang terakhir. Oke, box 9. Di balik overthinking. Oh, overthinking. Inilah ternyata karena pengen selesai jadi overthinking ini saya. Habib, soal overthinking ini kita akan awali dari Shirley. Habib pendukung poligami nggak? Inilah. Jadi Siap-siap ya. Siap-siap. Kalau sekarang nggak gerak tapi tangannya pegangan kenceng. saya coba jawab secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat. Dan harus dengan prinsip kejujuran. Kejujuran. Oke. Saya cenderung menganggap poligami itu seperti pintu darurat di pesawat. Dia tidak boleh ditutup paten, tapi tidak boleh dibuka seenaknya. Kalau ditutup paten, berarti kita menentang apa yang telah Tuhan gariskan kepada kita sebagai seorang muslim, yang itu ada dalam Al-Quran, terlepas dari perbedaan penafsirannya. Tapi kalau dibuka juga seenaknya, itu enggak. Jadi bagi saya, hanya orang yang bisa berlaku adil dan kemudian menjamin dirinya tidak akan menyakiti siapa-siapa yang diperbolehkan untuk itu, dan asasnya bukan nafsu. Jadi tapi juga saya nggak berani bilang, oh pintu poligami itu ditutup. Enggak, karena saya meyakini itu sebagai sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Teman saya kan Habib malah berdakwahnya lewat sosmed. Iya. Teman saya ada beberapa yang kata hijrah ya. Iya. Nah sekarang dia malah matiin semua sosmednya. Karena menurut paham yang dia dapatkan adalah misalnya tidak bermain sosmed, tidak lagi dengerin musik gitu. Nah ini bagi saya media sosial itu ya alat yang bebas nilai, tergantung bagaimana kita menggunakannya kan. Tapi bahwa kita harus sedikit membatasi dengan media sosial, iya. Saya rasa ya, asalkan dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia mengambil posisi itu, fine-fine aja. Misalnya soal musik, karena kita diajarkan dalam Islam bahwa terkait hal-hal yang sifatnya khilafiyah, terjadi perbedaan di antara para ulama, kamu itu jangan mempatenkan seolah-olah oh kalau musik kamu halalkan berarti kamu itu bermasalah. Enggak, silakan. Dan bagi saya musik yang haram itu adalah suara sendok dan garpu seseorang tapi tetangganya kelaparan. Bagi saya kadang musik itu membantu dakwah, memberi rasa. Kalau ini gimana, Bib? Senior kita, penyair kita, Taufik Ismail mengatakan bahwa tinju itu haram. Mukul kepala itu. Menurut Habib, olahraga tinju itu haram atau halal? Bagaimana kemudian kita memitigasi itu akhirnya? Tapi bahwa semua olahraga punya resiko itu kan iya, Mbah. Tinggal kemudian bagaimana seiring dengan perkembangan zaman memastikan semuanya baik-baik saja. Dan yang saya nggak suka dalam semua olahraga termasuk bola, itu terjadi pergeseran dari yang dulunya keindahan bergeser menuju kemenangan dan bahkan bergeser menuju perjudian. Nah itu begitu juga tinju. Kalau sebagai satu keindahan olahraga fine-fine aja, tapi jangan digeser nih. Oke, terima kasih. Sedikit saja kesempatan Ibok yang overthinking. Saya singkat saja, Bib. Bagaimana dengan teman-teman saya yang menyarankan nanti aja tobatnya pas udah tua? Saya punya bayangan bahwa masa lalu itu milik sejarah, masa depan itu milik Tuhan. Yang milik kita itu detik ini, kita nggak bisa memastikan bahwa oh nanti aja tobatnya. Nanti itu bukan milik kita, itu milik Tuhan gitu. Kenapa Anda sok-sokan sekali seolah-olah Anda akan hidup sampai nanti gitu. Orang yang membayangkan tobatnya nanti aja, itu sombong sekali seolah-olah dia tahu bahwa umurnya dia akan sampai. Padahal sepersekian detik setelah dia ngomong gitu belum tentu dia masih hidup gitu. Jadi kalau tobat harus sekarang juga gitu ya, Bib? Iya, satu hal yang harus disegerakan karena memang kita nggak punya kuasa akan waktu. Yuk kita segera bertobat, teman-teman. Karena kita tidak tahu hari esok akan apa, tapi kita tahu setelah ini ada box nomor berapa yang tersisa. Kita buka lagi. Nomor 4. Nomor 4. Sudah takdir yang terakhir ini, box Terakhir nomor ini. 4. Truth or dare? Habib. Truth. Truth. Memang Habib ini suka kejujuran dan juga suka
hal-hal yang memang apa adanya ya. Baik, mungkin kalau ngomong masa kejujuran ini Valen ahlinya. Silakan. Saya sebenarnya kurang sepakat Valen yang ngambil Kenapa? jatah ini. Kenapa? Ini semua tentang wanita ya. Yang pertama, momen paling memalukan apa yang Habib rasakan atau yang Habib lakukan dalam 1 bulan terakhir? Pingsan saat haji mungkin. Saya padahal petugas haji gitu. Kok ada petugasnya yang pingsan? Kan seharusnya petugasnya yang mengevakuasi yang pingsan ya. Tapi ini jangan bilang-bilang karena itu di kamar mandi saya pingsannya. Jadi gak ada orang yang tahu sebenarnya. Kita semuanya tahu di sini masyarakat Indonesia, Habib. Terus tapi bangun kenapa sendiri pingsan? Iya, jadi itu karena panas sekali kan 46 derajat. Kemudian siang-siang ketika Arafah itu saya mandi karena ada kaget. Kemudian jantung saya berdebar tuh tiba-tiba pingsan. Padahal karena sibuk bikin konten pas di sana ya. Oh tidak. Nomor 2, hal kecil apa yang pernah dilakukan dan bikin Habib itu senang banget? Baca buku atau ngobrol sama teman. Itu privilege yang sekarang jarang saya dapatkan. Saya tuh sekedar yaudah duduk ngobrol sama teman tanpa dia punya kepentingan apapun dengan saya. Bagi saya itu hal kecil yang sungguh indah. Karena saya membayangkan rindu kepada masa lalu ketika saya baca buku seenaknya, saya ngobrol dengan orang seenaknya, kemudian ya hangat aja gitu dengan satu privilege yang dimiliki saya di masa lalu dan tidak dimiliki sekarang. Menyesal nggak, Beb? Dengan titik sekarang ini kan otomatis kan sudah tidak punya privacy atau bisa disalahartikan setiap ngomong. Enggak sih. Dan banyak orang yang pamrih misalnya. Enggak, kalau menyesal enggak aja karena dari awal saya sadar bahwa ini tanggung jawab yang harus saya pegang gitu dengan segala resikonya. Oke. Pertanyaan silakan. ketiga, hal di luar Nurul apa? Hal di luar nalar apa yang pernah Habib lakukan? Di luar nalar yang pernah saya lakukan. Selain ambil besi kan, Bang? Ya, Selain ambil besi. besi itu dia memang dalam nalarnya. Dengan sadar penuh ya. Dengan sadar karena dia Memilih butuh. istri. Itu bukan urusan nalar bagi saya. Oh gitu. Itu puncaknya adalah urusan hati. Oke. Makanya gambling hati itu jam 5 dan 6. 6 itu ya. Itu gambling hati itu. Dan satu hal, memang soal perempuan itu selalu di luar nalar. Oke, silakan Valen. Yang lanjut. keempat, Bib, apa lagu favoritnya Habib? Sama lagi. Bob Marley saya suka semua lagu-lagu. Bob Marley. Ya ampun, bener Bib. Boleh nggak kita Benar. coba? Oke, Valen silakan. Salah satu redemption song deh. Redemption Song. No woman no cry. Harusnya itu. Harusnya itu. No woman no cry. Nomor Bob Marley. Nomor Cry 5. tanpa woman. Jika dikasih kesempatan, lokasi mana yang ingin Habib kunjungi untuk berdakwah yang belum ya dan kenapa? Pengennya ke daerah Afrika sana. Afrika. Iya. Karena kayak suka aja sama alamnya, suka aja kepada manusianya. Makanya pengen Samina mina. Oke, Valen, masih ada pertanyaan? Dari saya cukup sekian. Oke, tepuk tangan. Baik, Giliran saya dong yang nanya. Satu aja pertanyaan. baik, silakan. Kalian kapan login? Insya Allah. Insya Allah. Oke, satu kesempatan terakhir untuk box ini dari Mas Ade, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya gini, Bib. Ada orang berpendapat bahwa seharusnya ustadz-ustadz itu seperti Habib ini berdakwah pada wilayah-wilayah yang hitam, misalnya seperti kampung narkoba, lokalisasi. Habib setuju nggak dengan pemikiran seperti itu, Bib? Iya, makanya saya bikin pemuda tersatu kan untuk orang-orang yang merasa tidak pantas keresahan itu ditanyakan di masjid, di musola, di majelis taklim kepada Habib, kiai atau ustadz. Dan kalau itu dibiarkan, itu akan terus menjadi keresahan bagi dia yang akan menyebabkan dia terus jauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya ada pada dia gitu. Memang itu yang saya lakukan gitu. Dan kayaknya memang sudah hampir semua tempat yang di luar nalar pernah saya dakwai gitu. Saya kayak pernah di Banyuwangi, Mbak Tejo, saya dakwah di pembukaan acara pantai. Bahkan pernah di rumah sakit, saya diundang dakwah di rumah sakit itu. Kemudian di penjara, kemudian di lokalisasi, di Bali pernah di lokalisasi. Kemudian di kafe-kafe yang seperti itu.
Artinya ya kita nggak pernah nolak sih mau dakwah di mana. Cuman posisi kita kan menunggu orang mengundang kita. Boleh dong dibagikan quotes untuk hari ini. Pujian yang tidak tepat sasaran adalah hinaan yang sejati. Habib Jafar di luar nalar, terima kasih. Terima kasih untuk para panelis dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada di Q&A. Semoga episode kali ini sangat menginspirasi Anda semuanya. Kita harus di luar nalar ya, agar kita juga tetap bisa bermanfaat itu tadi. Yang penting adalah bisa bermanfaat melalui dakwah dan juga perkembangan zaman yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan dan menebarkan kebaikan. Saya Yohana Margarita undur diri, saksikan Q&A di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.